Perkenalkan, nama saya Damar Jati dari Teknologi Pangan B 2019 dengan NIM 23020111191301309. Kali ini saya akan membahas proses pembuatan tape ketan dengan perlakuan tape tidak dihaluskan dan juga ragi diaduk. Sebelumnya, apa sih tape itu? Tape adalah makanan tradisional yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang merupakan hasil fermentasi dari singkong maupun ketan. Fermentasi tape terjadi oleh ragi tape dan kemudian disimpan pada kondisi anaerob. Mutu tape yang baik ditandai dengan adanya aroma yang harum, enak, legit, dan tidak menyengat karena terlalu tinggi kadar alkoholnya. Fermentasi tape dipengaruhi oleh mikroorganisme yang terdapat pada ragi tape yang ditambahkan pada beras ketan. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke proses pembuatannya. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu dandang, toples, timbangan, daun pisang, centong nasi, nampan, ragi tape, dan juga beras ketan. Proses pembuatan tape ketan umumnya dibagi menjadi 5 langkah. Langkah pertama yaitu ketan direndam selama 12 jam. Perendaman dilakukan agar air dapat meresap dalam beras, yang dapat membuat tekstur beras menjadi lunak. Langkah kedua yaitu ketan dikukus selama 1 jam. Ketan dikukus untuk memperlunak dan membuat beras ketan menjadi matang. Waktu pengukusan ini berpengaruh terhadap kelunakan dan kadar air ketan. Langkah ketiga yaitu ketan ditiriskan atau didinginkan selama 1 jam. Pendinginan ketan bertujuan untuk menurunkan suhu ketan sebelum diberi ragi, karena suhu ketan yang terlalu tinggi dapat mematikan ragi. Langkah keempat yaitu ketan ditambahkan ragi sebanyak 1% dari berat ketan. Langkah kelima, ketan disimpan dan ditutup rapat, bertujuan agar ketan tetap dalam kondisi anaerob, sehingga fermentasi dapat berjalan. Kita langsung masuk ke proses peragian ketan. Pertama, siapkan 250 gram ketan, kemudian 2,5 gram ragi tape, kemudian daun pisang sebagai pembungkus tape, dan juga wadah sebagai tempat tape agar tetap pada kondisi anaerob. Selanjutnya kita taburi ragi pada ketan secara merata. Ragi tape ini merupakan populasi campuran yang terdiri dari spesies-spesies genus Aspergillus, Saccharomyces, Candida, dan Acetobacter. Genus tersebut hidup bersama-sama secara sinergis. Aspergillus menyederhanakan tepung menjadi glukosa, serta memproduksi enzim glukoamilase yang akan memecah pati dengan mengeluarkan unit-unit glukosa. Sedangkan Saccharomyces dan Candida dapat menguraikan gula menjadi alkohol dan bermacam-macam zat organik lain. Sedangkan Acetobacter dapat merombak alkohol menjadi asam. Semakin banyak ragi yang ditambahkan, maka semakin banyak kandungan khamir, sehingga semakin banyak pula alkohol yang diproduksi. Pengadukan ragi bertujuan agar fermentasi yang dilakukan oleh ragi dapat terjadi secara merata. Masukkan ragi sampai habis, dan kemudian aduk lagi sampai merata. Tape siap untuk dibungkus. Langkah selanjutnya yaitu pembungkusan tape menggunakan daun pisang. Tape dibungkus menggunakan daun pisang bertujuan untuk menciptakan kondisi anaerob. Selain itu, daun pisang mengandung kontaminan alami yang dapat mempercepat fermentasi. Tape dibungkus menjadi 4 untuk membedakan lama waktu penyimpanan. Kemudian, tape yang sudah dibungkus menggunakan daun pisang dimasukkan ke dalam toples agar terhindar dari kontaminasi dan juga
menjaga tape agar tetap dalam kondisi anaerob. Setelah itu, tape disimpan dalam suhu ruang dan diamati perubahan organoleptiknya setiap hari selama 4 hari. Tape hari pertama. Tekstur masih seperti tekstur awal dan sangat sedikit air. Warna masih terlihat putih, tidak tercium aroma, dan rasa hambar. Rasa ketan mulai hilang. Tape hari kedua. Teksturnya lembek dan berair. Warna masih terlihat putih, beraroma alkohol, memiliki rasa sedikit manis. Tape hari ketiga. Tekstur lembek dan berair banyak. Warna putih sedikit kekuningan, beraroma alkohol, dengan rasa yang manis. Tape hari keempat. Teksturnya sangat lembek, warna putih kekuningan, aroma alkohol yang sangat menyengat, dan rasa sedikit manis. Tekstur tape. Tape ketan bertekstur lembek karena adanya proses hidrolisis karbohidrat menjadi gula sederhana. Tape ketan berair karena hidrolisis pati menghasilkan air, alkohol, dan senyawa flavor lain. Rasa tape. Rasa manis yang muncul pada tape ketan disebabkan oleh hidrolisis polisakarida atau pati menjadi gula sederhana atau glukosa. Rasa asam yang timbul dapat disebabkan karena terbentuknya asam asetat sebagai hasil fermentasi. Aroma tape. Tape ketan beraroma alkohol kuat disebabkan oleh proses hidrolisis pati menjadi gula. Kemudian, perubahan gula menjadi alkohol selama proses fermentasi. Aroma khas tape diperoleh dari hidrolisis amilosa dan amilopektin dari ragi yang dipecah lagi menjadi komponen asam dan alkohol. Warna tape. Perubahan warna tape disebabkan adanya degradasi jaringan tape disertai dengan kerusakan pigmen. Semakin lama penyimpanan tape, maka warna yang dihasilkan akan semakin gelap atau kusam. Nah, jadi berdasarkan percobaan yang juga telah dilakukan oleh anggota kelompok lain, diperoleh hasil terbaik yaitu pada perlakuan ke-6, yaitu ketan dihaluskan, ragi diaduk, dan ditambah gula. Hal tersebut terjadi karena penghalusan ketan dapat mempermudah aktivitas mikroba dalam memecah pati menjadi glukosa. Pengadukan ragi menyebabkan fermentasi terjadi secara merata, dan penambahan gula yang dapat mempercepat fermentasi dan produksi alkohol. Terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.